Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anakku, khususnya kelas 10, yang pada hari ini kita akan belajar bersama materi bahasa Indonesia. Kalau kelas 10 itu sekarang itu Anda masuk fase E. Fase E itu fase yang belum menuju dewasa, masih remaja di SMP, lalu Anda akan memulai menyesuaikan diri di SLTA. Baik, sebelumnya tentu kami bisa memberikan semangat kepada kalian walaupun belajar dari rumah, khususnya perkenalan dulu siapa yang mengajar pada pagi ini. Tentu kita kan tidak semuanya mengajar dari kelas 10A sampai kelas 10J. Sebagian sudah ada yang tahu, jadi saya Pak Rustanto nanti mengajar di bahasa Indonesia khususnya. Jadi materi bahasa Indonesia, materi kelas 10 ini adalah materi baru pada kalian semua. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, semua mapel ya. Baik, tentu sebelumnya Anda tentu masih dalam keadaan sehat walafiat di rumah, bisa mengikuti semuanya. Kemarin Anda sudah kami kirimkan untuk alamat, maka sebelum kita memulai dari hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami beri penjelasan, kita nanti selama 60 menit akan berdiskusi bersama. Di awal, nanti bagian saya di lebih menit di awal, nanti 10 menit di akhir. Berarti kalian mendapatkan jatah 40 menit. Baik, sebelumnya kalian mengisi daftar hadir Google Form yang sudah kami kirimkan lewat WhatsApp kemarin. Jadi semuanya kami ingatkan yang belum bisa mengisi daftar hadir. Selain nanti juga Anda akan terekam di sini kehadiran kalian. Nanti sekaligus nanti Bapak ingin mengambil penilaian sikap kalian di sini di dalam pembelajaran pada Zoom meeting pagi ini. Jadi materi apa yang akan kita berikan kepada kalian, tolong nanti kita akan kami tayangkan PowerPoint-nya. Jadi kalau materi kalian sudah kami kirimkan lewat WhatsApp kemarin, maka nanti itu untuk pembelajarannya. Baik, kami minta PowerPoint-nya. Untuk yang pada pagi ini, kita akan memulai dengan pembelajaran, dengan capaian pembelajaran dan elemen capaian pembelajarannya sudah digariskan oleh pemerintah khususnya. Maka kita akan belajar tentang elemen khususnya kelas E 10.2 itu tentang membaca dan memirsa. Membaca dan memirsa. Atau kalian nanti pada kesempatan ini kami hanya memberikan tag membaca. Tagnya membaca, tagnya apa, yang hubungannya dengan konsepnya adalah eksplanasi. Eksplanasi, kalian tentu masih ingat explain bahasa Inggrisnya ya. Kira-kira masih di SMP sudah pernah dijelaskan itu. Eksplanasi itu penjelasan saja. Penjelasan, jadi nanti tag-tagnya itu berupa penjelasan. Lalu pada inti tag yang akan kita pelajari ini, spesifiknya itu adalah di lembar kerja siswa, sudah kami kirimkan nanti. Nanti kalaupun tidak, nanti kita akan membaca lewat dari tayangan. Di sini juga sudah ada nanti tayangannya, di PowerPoint-nya juga ada, nanti kami akan tunjukkan. Jadi persatu persatu.
pada akhir pembelajaran ini nanti kalian itu nanti bisa ya menganalisis, menentukan kata-kata sulit, kata-kata yang jarang muncul di tujuan di LKS Anda itu adalah sudah kami siapkan kata-kata yang jarang muncul itu apa saja. Minimal kalian belum pernah mengenal. Anda misalnya mengenal pembelajaran daring itu kan juga awal-awal ini. Lalu Anda akan mengenal apa itu COVID, Corona. Nah ini kan juga karena awal-awal ini kan jarang muncul. Dan sekarang justru akan kerap kali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menemukan banyak kata-kata semacam ini. Lalu selanjutnya nanti kita akan juga mengevaluasi pembelajaran ini juga dengan beberapa pertanyaan yang sudah kami kirimkan di LKS Anda, nanti bisa kita pahami. Demikian lebih awalnya. Lalu yang perlu kami sampaikan di dalam pembelajaran ini, kita nanti urutan alur pembelajarannya. Alur pembelajarannya, baik kami sudah membuat tulisan di lembar kerja. Di lembar kerja silakan diamati di sini di lembar kerjanya. Kami sudah menuliskan lembar kerja pembelajaran nanti ketika Anda akan memahami lembar kerja siswa. Tampak ya? Tampak ya anak-anak? Ya, terima kasih. Jadi alurnya demikian. Anda sudah membaca di web yang sudah dikirimkan nanti lembar kerjanya. Yang pertama Anda akan mengamati. Mengamati itu juga selain membaca kan Anda harus juga mengamati. Selain membaca Anda harus mengamati. Yang diamati apa? Di situ ada kata-kata yang jarang muncul itu apa. Lalu isi dari itu apa. Lalu setelah Anda mengamati, tentu Anda akan bertanya. Jadi nanti kalian akan menanyakan beberapa kata yang sudah Anda tandai. Oh, saya tidak tahu tentang ini. Nanti kita pecahkan bersama. Kalau tidak tahu, kita diskusikan bersama. Kalaupun nanti ada tidak yang bertanya, nanti malah bertanya. Nah, ini harus juga demikian. Lalu mencari di situ, mencari makna dari kata-kata, ini kan sudah kita siapkan. Jadi kalian itu sudah mempunyai namanya KBBI yang online ya, bisa juga diketik di situ, lalu akan mencari semua kata-kata Anda tinggal ketik di situ sudah ada. Di situ namanya kita belajar secara daring itu juga demikian, ya, memanfaatkan semua fasilitas yang ada, sarana yang ada. Pemerintah itu sudah menyediakan sebanyak mungkin bahan ajar, referensi dan lain sebagainya. Setelah Anda menemukan, Anda diskusikan. Yang diskusikan apa? Tentang isinya. Isi dari lembar kerja Anda nanti. Lalu evaluasi. Evaluasi nanti bentuknya kita saling memberikan presentasi, mengungkapkan di sini. Ini alurnya. Kira-kira demikian. Kita nanti akan belajarnya sampai di sini. Ini 5 menit, 10 menit bagian saya sudah. Kira-kira terus nanti kalian nanti akan saling berdiskusi lewat materi yang sudah kami kirimkan. Demikian itu langkah-langkahnya. Baik.
walaupun Anda di rumah, Anda tetap belajar. Jadi dari materi-materi yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru sesuai dengan jam dan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah supaya nanti belajar kita efektif walaupun kita hanya dapat jatah masing-masing jam pelajaran itu kalau untuk daring 30 menit, tapi saya kira kalau nanti kalian bisa selanjutnya nanti juga akan kita campurkan dengan namanya luring ya, yaitu Anda bisa mengerjakan selain di online, tetapi juga bisa dikerjakan lewat lembar kerja yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru di masing-masing itu. Selanjutnya kalian silakan membuka bacaan satu persatu dari terus sip kedua Mas. Ya. Jadi elemen pembelajaran pada saat ini yaitu membaca dan memirsa. Jadi elemen pembelajaran di kelas 10 bahasa Indonesia itu ada, masih Anda ingat ya? Kalau di SMP Anda akan mengenal berapa elemen. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah membaca. Lalu ada menyimak, lalu ada berbicara, itu presentasi, membaca dan memirsa ini sama. Lalu ada apa itu? Membaca, menyimak, menulis, berbicara. Menyimak itu juga mendengarkan. Di sini juga demikian, kita nanti akan satu hal yang kita pelajari, keterampilan yang harus kita tonjolkan yaitu membaca dan memirsa teks eksplanasi. Lalu nanti selanjutnya kita nanti akan bisa menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audiovisual. Kita tidak menyediakan teks audiovisual, tetapi cukup teks visual yang harus kita sampaikan yaitu lewat teks tulisan. Jadi lalu yang ketiga nanti kalian bisa menggunakan sumber lain. Ya, seperti tadi sudah kami ungkapkan bahwa kalian nanti bisa mencari lewat KBBI dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Tujuan maaf sebentar. Minum dulu ya. Minum dulu.
Ya, kita lanjutkan. Maaf tadi ada masalah sedikit. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti kita bisa layangkan di situ bahwa pelajar mampu menganalisis kata-kata yang jarang muncul dan kata-kata baru dalam teks eksplanasi dengan strategi kosakata menggunakan kamus, thesaurus, atau strategi prediksi. Jadi Anda boleh memprediksi yang sesuai dengan konteks pembelajarannya. Konteks itu adalah situasi saat di mana kalian nanti bisa menggunakan kata-kata tersebut. Ya, lanjut. Kita bisa juga itu dalam tujuan pembelajarannya. Lalu yang harus ditekankan untuk pembelajaran saat ini, jadi kalian nanti harus memiliki yang dikatakan sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai karakter itu yang ditekankan. Jadi merumuskan 6 karakter sebagai dimensi kunci yang saling berkaitan dan menguatkan. Di antaranya adalah 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi semua pelajar itu harus memiliki, harus beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mandiri, berani mandiri. Jadi belajar bisa juga secara mandiri. Kita nanti akan menuju pada pembelajaran orang dewasa. Jadi pembelajaran orang dewasa itu kita bisa saling bertukar pikiran di antara teman-teman sebaya. Jadi jangan menganggap bahwa yang paling benar itu adalah saya, bukan. Itu nanti bisa mandiri. Lalu bernalar kritis sesuai dengan teks konteks yang harus kita pelajari setiap hari untuk menuju menganalisis. Itu adalah yang dikatakan bahwa tidak hanya konseptual, tetapi tidak hanya konseptor saja, tidak hanya konsep-konsep saja yang dipahami, tetap kita bisa menggunakan tekanan pada analisis dan lain sebagainya. 4, itu kreatif. Jadi sebagai pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu harus kreatif. Kreatif, mengembangkan diri, supaya nanti kita cita-citanya berprestasi itu ada, menuju ke tingkat prestasi. Sekolah itu kan cita-citanya kita nanti akan mendapatkan prestasi. Lalu yang kelima, bergotong royong. Semua kita kerjakan secara bersama-sama, misalnya di kelas, kalian nanti bisa saling membantu, tidak hanya di dalam hanya bisa sendiri, tetapi semuanya harus saling bergotong royong di dalam menganalisis tugas-tugas di kelas. Lalu yang keenam, berbineka global. Berbineka global itu artinya kita nanti ya berkepentingan global. Jadi kita kalau kemarin di MPLS itu kalian sudah harus menuju pada pelajar yang berbangsa dan bernegara, mempunyai wawasan yang berbangsa dan bernegara. Kita tidak perlu mengagung-agungkan negara kita sendiri, tetapi juga secara global. Kita akan maju, harus juga melihat secara global menuju dewasa. Itu kira-kira, lalu lanjut untuk materinya nanti. Jadi setelah kita mengetahui tentang apa tugas sebagai profil pelajar Pancasila ini, seperti itu. Lanjut, Mas. Kita akan menuju pada satu saja yang harus kita cermati pada pagi ini, yaitu kata pelajar Pancasila, khususnya kreatif. Bagaimana pelajar Pancasila kreatif? Ini yang dituju.
tunjukkan melalui menggunakan pernyataan umum, pernyataan penjelas, dan kesimpulan dalam teks eksplanasi. Ya. Dalam teks itu adalah kreatif satu saja. Kalau tadi kami ada 6, jadi masing-masing kita tekanannya hanya pada satu ini. Oke, lanjut. Baik, sudah kita jelaskan tadi untuk urutan kita. Jadi menggunakan kata kunci untuk pembelajaran kita di LKS-nya. Baik, sekarang kita akan memulai setelah kita tahu tentang langkah-langkah yang harus kita pelajari. A itu amati, B bertanya, C cari, D diskusi, E evaluasi. Nanti sampai pada refleksi. Itu baik. Sudah, lanjut. Sekarang kita akan menuju tag. Menuju tag, kita punya 357 siswa. Ya. Nanti kita akan mengacak aja. Jadi masing-masing kami akan mengetahui, walaupun Anda sudah membaca di web yang sudah saya kirim, tapi nanti kita akan menunjuk satu sip ini supaya dibacakan. Itu biar nanti anak-anak tetap mengungkapkannya. Ya. Coba kita buka mikrofonnya dan videonya. Kita akan memulai. Mikrofon dan videonya kita akan memulai. Ini harinya hari Kamis. Hari Kamis tanggalnya berapa ini? 12. Ya. Kalau sekolah kita itu ada 10. Kamis itu berarti A, B, C, D, E, O, E. Untuk yang mengawali adalah kelas E. Kelas E. Sip pertama membaca pertama tadi Pak Davi. Ya. Untuk yang tayangan itu dalam membaca ya itu tagnya ya. Kalian boleh membuka di web yang sudah kami kirimkan lewat WhatsApp. Nah, itu dibaca sendiri. Ini untuk yang E, perwakilan dari 10E. Dari 10E. Kalau nanti tidak kami tunjuk nomor urutnya. Kalau saya tidak hafal satu persatu. Sudah ada? Ya, langsung biar dinyalakan. Dibaca. Ya, satu sip itu dibaca. Ya, sebentar, Pak. Ya, silakan. Sejak pemerintah pembelajaran jarak jauh. Penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sejak pemerintah menerapkan social distance untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, maka terjadi pembatasan pertemuan dengan jumlah banyak termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang semula tatap muka di kelas, bergeser menjadi pendidikan jarak jauh atau PJJ dalam jaringan daring dengan sistem online. Satu lagi, Mbak. Satu paragraf lagi. 3 paragraf nanti ya Anda. Satu sip ini. Perubahan gaya pembelajaran dari tatap muka menjadi virtual merupakan salah satu penyebab terganggunya kesehatan mental pelajar remaja saat pandemi COVID-19 atau COVID-19. Jovita Maria Verliana selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga mendapati bahwa ada banyak penyebab kesehatan mental pelajar dapat terganggu selama melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kehilangan momen keseharian seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di sekolahnya. Jelas Jovita pada Jumat tanggal 2 bulan 10 2020 lewat akun YouTube Revo Indonesia. Selain itu, pelajar juga kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka, merayakan kelulusan atau wisuda secara tatap muka misalnya. Secara legal formal, berdasarkan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan PJJ adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa PJJ adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK, dan atau menggunakan teknologi lainnya, dan atau berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Ya, Sudah, lanjut untuk yang 10H. 10H tadi Sabrina sudah. Untuk yang lain-lain kalau temannya membaca, Anda menyimak. Intinya Anda mencari kata-kata yang jarang muncul, itu ditandai. Nanti kita diskusikan bersama. Oke, Sakiah 10H. Sakiah Husnul. Dilanjut. Di sipnya Mas kalau dia belum bawa. Nah, ini. Nah, itu, lanjut. Bawahnya itu. Ya. Dah. Kita silakan dimulai, dibuka mikrofonnya Sakiah. Sudah. Agak keras. Saya mulai dari paragraf 4 ya. Iya. Seharusnya melalui sistem PJJ ini, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas seperti halnya pendidikan tatap muka atau reguler pada umumnya, tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, kampung halaman, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir. Selain perolehan akses yang mudah, sistem PJJ juga diharapkan mampu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Sifat massal sistem PJJ dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang berstandar dengan memanfaatkan TIK, standarisasi capaian pembelajaran atau learning outcomes, materi ajar, proses pembelajaran, bantuan ajar, dan evaluasi pembelajaran menjadi dapat diperoleh oleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu. Karena itu, program PJJ tersebut harus direncanakan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan. Tidak bisa dikatakan merdeka belajar jika pihak lembaga pendidikan tinggi masih mempermasalahkan kehadiran pendidik maupun peserta didik yang absensi kehadiran melalui daring tugas-tugas apa saja yang diberikan ketika pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi program PJJ, yakni fasilitas tak merata. Beberapa keluhan yang dihadapi peserta didik dalam belajar atau kuliah daring dari rumah adalah tidak memiliki laptop atau smartphone, kuota pulsa terbatas, dan jaringan sinyal yang lemah, sehingga kegiatan belajar online tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, dilanjut. Untuk sip ketiga 10G. 10G. Moriska, silakan. Ya, Pak. Moriska Isna ini. Oke. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, peserta didik melakukan pembelajaran dengan berkelompok sehingga melakukan aktivitas pun secara bersama, belajar melalui video call, aplikasi Zoom, Google Classroom untuk dihubungkan dengan pendidikan yang bersangkutan, hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi pembelajaran dapat diberikan dalam bentuk video atau PPT yang dikirim melalui WhatsApp.
Cara ini sesungguhnya memindahkan problem berkumpul di kelas menjadi berkumpul di rumah masing-masing. Padahal kebijakan belajar di rumah sesungguhnya ditunjukkan untuk menghindari kerumunan. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan kuota pulsa, lembaga pendidikan dapat memberikan subsidi kepada peserta didik yang sumbernya berasal dari pengeluaran operasional rutin, seperti pembayaran listrik, biaya sampah, dan lain-lain, sehingga proses belajar mengajar dapat terus berjalan. Sebab bagi orang tua yang berpenghasilan harian lalu tidak bekerja karena kebijakan social distance ini tentu sangat memberatkan. Lemahnya kreativitas pengajar, tidak semua pengajar melek dalam penggunaan TIK. Karena itu dibutuhkan kreativitas pengajar dalam mengelola media untuk metode pembelajaran yang akan digunakan. Kebijakan didik dan peserta didik yang belum memiliki perangkat untuk memfasilitasi pembelajaran. Misalnya handphone masih model jadul. Memberi tugas, anak didik yang mengerjakan, anak didik dinyatakan aktivitas tersebut kepada dinas terkait. Ya. Untuk selanjutnya, untuk terakhir, yaitu kelas 10B. 10B. Alvestin Taulani. Ya, Pak. Silakan. Lanjut. Silakan mulai dibaca. Dinyalakan dulu, Mas. Itulah beberapa tantangan. Enggak nyala. Loh, kamu masih mati, Avestin. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Nah, Halo. ya, diulangi. Sekarang sudah nyala. Itulah beberapa tantangan yang dihadapi PJJ. Oleh karena itu, pada saat belajar dari rumah dengan sistem jarak jauh yang sedang berlangsung seperti sekarang, dapat menjadi bahan evaluasi tentang efektivitas PJJ. Sehingga pada akhirnya akan mendatangkan formula yang tepat untuk mengaplikasikannya pada masa yang akan datang. Namun, di balik tantangan tersebut, ada beberapa praktik baik yang bisa diambil dari pembelajaran jarak jauh, yakni 1. Peserta didik lebih fokus belajar, sebab di rumah sendiri tanpa adanya gangguan dari yang lainnya. Yang kedua, tidak mudah kelelahan, sebab tanpa mengeluarkan tenaga untuk perjalanan dari rumah ke tempat belajar. Yang ketiga, lebih hemat biaya, karena tidak mengeluarkan ongkos untuk transport, jajan, print, dan fotokopi. Yang keempat, merdeka menentukan waktu belajar. Kecuali pada jadwal yang sudah ditentukan, belajar lebih rileks, bisa sambil makan, rebahan, mendengarkan musik, dan lain-lain, Pak. Ini tag yang sudah kami kirimkan, bisa Anda baca, bisa Anda pahami, Anda cermati. Tadi tugas kalian apa? Tugas kalian apa? Ada yang bisa menjawab? Tugas kalian setelah Anda membaca tadi apa? Sebelumnya saya jelaskan. Yaitu mencari kata-kata sulit, kalau temannya membaca, yang lain menyimak. Kalau temannya membaca, yang lain menyimak, lalu Anda mencari. Misalnya tadi yang sudah membaca adalah dari E sudah, lalu dari H sudah, dari G sudah, dari B sudah. Lalu kelompok-kelompok kelas yang lain tentu menemukan beberapa kata yang sudah Anda garis bawahi, Anda tandai, yang perlu didiskusikan. Untuk kelas A, Anda menemukan kata apa di tag itu? Kelas A. Halo, kelas A, masih mendengar suara saya?
Masih mendengar suara Pak Rus? Kelas A. Ya. Ada yang masih mendengar suara saya? Kelas A siapa saja itu, Mas? Menemukan kata-kata sulitnya. Atau yang kelas yang lain, tidak harus kelas A. Kelas A sudah menemukan berapa kata yang sudah Anda tandai. Jadi kalau Anda menyimak, Anda membaca, itu kan tentu yang mencermatinya. Anas? Anas, silakan dinyalakan dulu. Ya, oke. Kamu menemukan kata-kata apa? Di situ. Saya Nanti Anas kita... dari kelas 10H, ada kata implementasinya, Pak. Implementasinya. Ya. Ada lagi? Baru itu saja, Pak. Iya, oke. Nanti kita... Baik, ini Anas menemukan satu kata implementasi yang mungkin dia itu tidak mengetahui. Tadi kan mengartikan boleh Anda mencari dari KBBI, boleh sesuai konteksnya, tagnya. Mungkin dari kelas yang lain akan menanggapi kata implementasi dari kelas yang lain. Ada yang menanggapi? Ilham, apa maksud implementasi dulu? Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Ramadan dari kelas 10C. Saya bukan mau menjawab, tapi mau menemukan kata-kata sulit dari paragraf ke-10 ya, yang direduksi, arti dari direduksi, Pak. Direduksi, berarti Ya. tidak menanggapi ya. Ada dua dulu. Atau kita kumpulkan dulu selama itu. Direduksi sudah. Lalu ada yang lain sebelum kita bahas bersama. Ada yang Pela 10C? Iya, Pak. Ya. Saya mau tanya yang itu kan tadi ada apa namanya kata-kata secara legal formal. Lah itu legal formal itu maksudnya apa, Pak? Ya, Terima kasih. legal formal. Ada 3. Ya, itu ada pertanyaan beberapa legal formal. Masih mungkin kita sampai 5 saja. 5 nanti kita bahas. Nanti yang lain kita bisa sambil mengerjakan LKS. Yang setelah yang lain ada yang menemukan kata-kata sulit, itu banyak jumlahnya. Chelsea, dibuka dulu Chelsea. Ya, menemukan kata atau menanggapi? Menemukan kata, Pak. Oke, silakan. Standarisasi, Pak. Standarisasi. Iya. Ya. Satu lagi. Ayo pejantan-pejantannya itu. 10A tunjuki 10A, Mas. Enggak ada yang ikut. Enggak yang ikut 10A. Julian, kamu kelas 10 apa? I. Dibuka dulu. Dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu. Ya. Iya. Julian. Ya, Julian masih mendengar suara saya? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Kata subsidi, Pak. Subsidi. Ini ada pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup dulu ya. Kita nanti bisa bersama. Ini kami tidak akan menjawab. Kita akan belajarnya sebagai apa itu orang dewasa. Belajar orang dewasa itu ada yang bertanya, yang lain mendengarkan. Kalau ada yang bertanya, yang lain menjawab. Itu model atau metode yang akan kita terapkan. Jadi
kalian bisa menjawab. Mungkin ada yang dari teman-temanmu ada yang berpendapat dari satu implementasi. Pertanyaan tadi, implementasi. Ya. 10A, CLC 10A tadi ya. Oke. Jadi kami minta pendapatnya yang di situ. Alfi sudah. Mariska tadi sudah ya. Ya. Marsha belum. Marsha, kamu memberikan pendapat untuk nomor 1, yaitu implementasi. Implementasi tadi apa, Marsha? Silahkan. Tadi kan Anda bisa mencari di KBBI. Oke. Perkenalkan, nama saya Marsha Zain Anudia dari kelas 10F absen 17. Ya. Jadi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, Pak. Ya. Penerapan atau pelaksanaan. Iya. Baik, itu pendapatnya dari Marsha. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Ya, Azizah atau pendapat lain? Kamu akan menanggapi dari kata-kata yang sudah ditanyakan tadi apa? Ini baik ya, ini implementasi tadi adalah penerapan atau pelaksanaan. Ya. Nanti kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia biasanya akan buatlah kalimat dengan kata implementasi, begitu ya. Nanti kita mulainya. Azizah, Anda akan menjawab atau dengan menanggapi implementasi atau kata direduksi? Apa yang dimaksud direduksi? Direduksi, Pak. Saya mau menanggapi yang reduksi. Ya, tenang. Jadi kami tidak akan mengatakan itu salah, itu benar ya. Wong nanti kita kan belajarnya sebagai orang dewasa. Kalau nanti merasa bersalah harus ada sumber yang bisa menjelaskan. Tadi sudah katakan di KBBI online. Kamu ngetik tidak sampai setengah menit mesti akan dapat. Azizah Putri, direduksi apa nak? Kan nama saya Zahputri Raharjanta dari kelas 10F absen 4. Menurut KBBI, kata reduksi punya arti pengurangan atau pemotongan. Agak keras sih, Azizah. Pengurangan atau pemotongan, Pak? Pengurangan atau pemotongan. Pemotongan. Reduksi itu satu. Mungkin ada yang menanggapi yang lain. Yang lain. Novia, kamu akan menjawab yang mana? Menjawab atau menanggapi? Ayo dinyalakan dulu dong. Saya ingin menjawab yang kata legal dan formal, Pak. Oke, legal formal. Ya. Perkenalkan, nama saya Novia Munzlatun Hasanah, nomor absen 24 dari kelas 10E. Jadi, kata legal formal terdiri dari dua kata, yaitu legal dan formal. Menurut KBBI, legal artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, sedangkan formal artinya sesuai dengan peraturan yang sah ataupun menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Oke, itulah makna bagus sekali legal formal ya. Jadi tidak usah kita mengulang lagi, nanti bisa kita lihat referensi ataupun datanya. Baik, masih ada dua kata, yaitu standarisasi dan subsidi. Jadi standarisasi dan subsidi. Ya, Tere, Artika, dinyalakan dulu, Tere. Oke, kamu menjawab standarisasi atau subsidi? Saya mau menjawab yang subsidi, Pak. Oke, silakan. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Bisnis atau sektor ekonomi ya. Subsidi itu pemberian bantuan ya. Kamu sekolah itu juga disubsidi oleh pemerintah ya. Sekolah semuanya sudah tidak dikenai apa-apa. Apalagi sekarang kena dampak dari
pandemi ini ya, yang disubsidi banyak, disubsidi kuota dan lain sebagainya seperti bacaan tadi kan. Oke, masih ada satu sekali Tere untuk jawaban subsidi standarisasi. Oke, Cahya dinyalakan Cahya. Oke. Rasa sedikit Cahya. Enggak mendengar. Oh baru adzan dulu. Sebentar baru adzan dulu ya. Kita nanti diulangi Cahya sebentar. Udah? Baik, diulangi sebentar. Cahaya. Dinyalakan yuk. Perkenalkan, nama saya Cahya Cesta Aurin dari kelas 10C absen 6. Arti dari standarisasi adalah penyesuaian bentuk, ukuran, kualitas, dan sebagainya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Ya, standar ya. Jadi standarisasi itu. Jadi kata-kata sebutnya sebenarnya masih banyak. Bagus, saya sudah menjawab dari beberapa yang diungkapkan teman. Kita akan saling berdiskusi. Jadi kalau nanti kita bisa bertemu, bertatap muka, ini nanti kita akan semakin mendalami hal-hal semacam ini, cara kita belajarnya. Baik, kira-kira demikian untuk mencari kata-kata sulitnya. Tugas kalian masih belum cukup, karena baru saja mengamati dan mencari. Sekarang berikutnya adalah diskusi sudah. Kalian akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah kami kirimkan kepada Anda di WhatsApp kemarin ya. Anda tadi sudah kami kirimkan LKS-nya untuk, karena kalau nanti kita bahas di sini sekaligus kan tidak cukup. Maka sudah kita tentukan masing-masing tidak akan satu persatu anak untuk presentasi, tetapi biar diwakili oleh kelas-kelas. Kalau tadi ada kelas-kelas yang belum aktif untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan, ini mewakili kelas saja. Kami berharap ini nanti hasil diskusi kelas jadi untuk menjawab. Ada 5 pertanyaan, jadi masing-masing bisa dijawab. Untuk satu, topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Kelas J, silakan diwakili dari kelas J. Langsung aja biar cepat. Kelas J siapa yang mewakili? Ilham mau wakil lagi? Oke, silakan. Pertanyaan pertama adalah topik apa yang dibahas dalam teks tersebut? Topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah penerapan dalam pembelajaran jarak jauh atau daring pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih, Pak. Ini topiknya ya. Jadi, penerapan pembelajaran jarak jauh dalam pandemi. Anda harus juga tahu itu mengapa harus memunculkan topik itu. Ya. Baik, lalu berikutnya untuk bagus ya ini, jadi nanti yang lain bisa mendalami sendiri. Lalu yang kedua itu kelas I. Kelas I. Kelompok kelas I, silahkan. Halo, masih mendengar kelompok kelas I?
Sekali lagi, kelompok kelas I. Kelas I ada kelasnya ya, Mas? Oh, ada kelasnya kok. Saya kira kelasnya hanya sampai J mau melompat I-nya. I, halo I. Halo I. Halo kelas I. Ini J, Pak. Tidak ada. Digantikan. Ada. Kelas I-nya ada, Mas. Oke. Hedwigis, kelas I ya. Kamu mewakili kelompok kelas kalian. Hedwig, yaitu pertanyaan nomor 2. Silakan. Agak naik, agak naik. Ya. Cantik sekali. Sebentar. Ya, agak keras ya. Pertanyaan nomor 2. Mengapa perubahan gaya pembelajaran dari tatap muka menjadi virtual menjadi salah satu penyebab terganggunya kesehatan mental pelajar? Perubahan gaya pembelajaran dari tatap muka menjadi virtual menjadi penyebab terganggu kesehatan mental remaja karena para pelajar dapat kehilangan momen keseharian seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di dalam sekolah. Selain itu, pelajar juga kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka, seperti merayakan kelulusan atau wisuda secara tatap muka. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 10I. Jadi, kita lanjut, masih ada 3 pertanyaan. Dampak apa yang ditimbulkan diterapkannya pendidikan jarak jauh? Yang belum saya sapa adalah 10D. 10Do. Halo 10Do, mendengar suara saya? 10Do mendengar suara saya? Ada yang mau jawab ini? Sudah di Tere Artika Cahya? Silakan mewakili juga. Kalau 10Do tadi saya panggil tidak ada yang muncul. Oh, ini 10Do Indah. Dinyalakan dulu, Indah. Dinyalakan dulu, Indah. Nah, kamu mewakili kelas Anda nomor 3. Silakan. Nomor 3, dampak apa yang ditimbulkan diterapkannya pendidikan jarak jauh atau PJJ? Yang pertama, permasalahan gangguan jaringan. Yang kedua, kurangnya memahami materi. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Diulangi sebentar, biar teman-teman mendengar. Ada tadi, itu penting sekali ya ini. Ya, apa saja tadi? Udah, diulangi sebentar. Yang pertama, permasalahan gangguan jaringan. Yang kedua, kurangnya memahami materi. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Oke, ini adalah dampak apa yang ditimbulkan diterapkannya pendidikan jarak jauh. Ya, dan nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang dampak-dampaknya. Ini dampaknya seperti apa ya. Kalau biasanya itu kalau siswa itu kalau mandi kan 2 kali. Sekarang kalau pelajaran jarak jauh kadang-kadang pagi ada yang tidak mandi ya. Ini ya. Jadi mungkin juga mandinya sehari sekali ya. Dari jam 11 itu untuk mandi pagi dan mandi sore. Nomor 4, kita lanjut tadi B, kelas B. Ya, kelas B, halo kelas B. Mewakili. Oke, Elizabeth Zelda. Dibuka dulu ya. Ya, Pak. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Zelda Indarwan dari kelas 10B nomor absen 14, Pak. Ya. Jadi, sebutkan tantangan apa saja yang dihadapi dari pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini. Jawab. Yang pertama ada fasilitas tak merata. Beberapa keluhan yang dihadapi peserta didik dalam belajar atau kuliah daring dari rumah adalah tidak memiliki laptop atau smartphone, kuota belajar terbatas, dan jaringan sinyal yang lemah.
sehingga kegiatan belajar online tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang bisa diatasi dengan cara lembaga pendidikan memberikan bantuan subsidi kepada peserta didik agar tidak kesulitan lagi dalam belajar. Untuk proses belajar mengajar, pihak sekolah biasanya mengadakan Zoom atau Google Class Meeting agar mempermudah PJJ. Lalu yang kedua, ini adanya lemahnya kreativitas pengajar. Tidak semua pengajar itu melek dalam penggunaan TIK. Karena itu dibutuhkan kreativitas pengajar dalam mengelola media untuk metode pembelajaran yang akan digunakan. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Elizabeth Zelda, nomor absen 14. Baik, itu nanti kita bisa refleksi bersama-sama. Untuk yang nomor 5, yang belum pernah tersentuh kelas berapa ya? A sudah, B sudah, C sudah, D sudah, E sudah. J sudah, Pak? H sudah? F, G, H. Untuk Lili terakhir. Kamu buka ya, Lili kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Lili Erawati, perwakilan dari kelas 10E nomor absen 18. Nomor 5, sebutkan praktik baik yang bisa diambil dari pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini. 1. Peserta didik dapat lebih fokus belajar sebab di rumah sendiri tanpa adanya gangguan dari yang lainnya. 2. Tidak mudah kelelahan sebab tanpa mengeluarkan tenaga untuk perjalanan dari rumah ke tempat belajar. 3. Lebih hemat biaya karena tidak mengeluarkan ongkos untuk transportasi, jajan, print, fotokopi. 4. Merdeka menentukan waktu belajar kecuali pada jadwal yang sudah ditentukan. Belajar lebih rileks, bisa sambil makan, rebahan, mendengarkan musik, dan lain-lain. Terima kasih. Iya. Siap, terima kasih untuk Lili Erawati, nomor absen 18, 10E. Jadi praktek baik yang bisa diambil dari pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini. Semuanya jawabannya kok bagus-bagus ya. Jadi Anda bisa menanggapi dan lain sebagainya ini. Inilah pembelajaran saat ini yang harus kita terapkan ketika kita harus belajar dari rumah. Tentu banyak juga tantangan, tapi juga ada praktek baiknya. Ternyata juga ada yang senang ya, ada senang ya, lebih ngirit ya, irit dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak kita cita-citakan. Tentu kita harapannya nanti segera di pandemi ini berakhir, segera kita bisa bertatap muka, kita bisa bersekolah, bisa bercengkerama, dan lain sebagainya. Baik, secara refleksi, tadi sudah disinggung secara tersirat juga di nomor 5 bahwa dampak ini sangat ditentukan oleh banyak faktor ya. Jadi pembelajaran ini banyak juga ya pengajar yang belum mampu, yang tidak melek TIK ya, tadi sudah dikatakan di situ ya. Ini mohon dimaklumi karena memang situasi dan kondisi kita harus bisa menerapkan itu. Dan yang kemarin tidak punya HP Android ya kita harus berusaha supaya kita nanti tetap bisa belajar bersama. Oke. Kami ingin mintakan satu refleksi. Refleksi itu bagaimana? Kami menyampaikan satu pertanyaan kepada kalian semua tentang pelaksanaan pembelajaran kita saat ini. Saat ini yang kita terapkan. Khususnya untuk kelas 10, pembelajaran dengan PPJ semacam ini, menurut Anda bagaimana pendapatnya? Saya sangat senang sekali, Pak. Boleh. Lalu Anda akan mengungkap, saya metodenya semacam ini cocok atau tidak? Boleh. Kami minta satu perwakilan, terutama ini nanti yang bisa satu perwakilan dari kelas. Silakan untuk berbicara. Kami mintakan dari kelas 10A untuk tampil salah satu
untuk memberikan refleksi, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran, baik Pak Rus juga bisa dikomentari, memberikan komentar barangkali hanya setengah menit saja. 10A. Tunjukkan, Mas. Halo? Masih mendengar? Dari 10A saya minta Anda berpartisipasi untuk memberikan komentar tentang pelaksanaan pembelajaran saya. 10A, ada yang berani? Ada yang sekarang secara sukarela. Kami minta secara sukarela. Halo? Secara sukarela silakan kalian mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, halo. Ya, silakan Anda memberikan komentar tentang pelaksanaan pembelajaran saat ini dari 10A nomor 24. Oke. Halo Pak, selamat siang. Saya perwakilan dari kelas A. Itu. Ya. Menurut saya pelajaran dari jarak jauh SMA Negeri 2 Klaten mudah dipahami dari video-videonya, mungkin Zoom meeting juga. Ini juga ada supervisi untuk seangkatan juga bisa dipahami, Pak. Terus dari segi apa itu pengajarnya, dari teman-teman Anda, keaktifannya bagaimana? Kalau dari keaktifan mungkin dari kelas saya udah lumayan, Pak. Kadang guru bertanya di grup dijawab gitu, Pak. Oke, jadi pertanyaan di grup, terutama kita kan menggunakan beberapa sarana ya, baik itu lewat WhatsApp, Google Classroom, apalagi jadi sehingga kalian akan lebih terbiasa kalau kita menggunakan literasi digital. Literasi digital nanti kan kita akan belajar itu lebih mudah dan terbiasa. Jadi ya boleh tetap kita pakai kertas juga, pakai tulisan juga. Jadi kalau bahasa Indonesia tetap ya Anda harus memiliki catatan buku tugas, lalu buku catatan. Itu harus ada. Jadi skrip 2 buku tulis itu pelaksanaan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi Anda, ternyata semuanya baik. Kita menuju pada nilai-nilai karakter yang kreatif. Kreatif menggunakan kata, kreatif berbicara, kreatif untuk mengungkap sesuatu dari apa yang Anda baca. Jadi kami tidak akan membuka pertanyaan karena waktunya yang sudah habis, kami melebihi dari 5 menit. Untuk itu, terima kasih untuk atensi Anda, semuanya sudah mengikuti dengan baik. Tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah, salam sehat dari sekolah, dari pengajar di Zoom meeting ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum meninggalkan Zoom, ini ada sesi presensi dengan di-screenshot. Kamera yang belum on, buatnya lagi. Satu.
Terima kasih Pak Madi. Tiga. Dan 4. Lima.